ini orangnya pada nangis ya. Nggak taunya ada yang lari ke arah pengantin, ke arah calon pengantin bilang kayak calonmu itu ketabrak atau gimana gitu. Pokoknya nggak ada gitu. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Mereka yang tidak rela untuk pergi dan yang terjebak dalam dunia fana, menebar ancaman karena dendam. Entah anugerah atau bala, dipilihlah manusia tertentu untuk berinteraksi, dan kita sebut mereka pemanggil roh. Ya, selamat datang di Earphone X Zero dan kita kembali lagi di segmen pemanggil roh. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Namanya siapa? Oh, Melati. Apa? Sorry? Melati. Melati. Iya. Melati kesehariannya apa? Saat ini sih kerja sambil kuliah online. Oh, kuliah online. Oke. Jadi Melati ini katanya ada cerita tentang santet ya? Iya, benar. Jadi gimana tuh ceritanya? Lebih ke santet dalam keluarga. Santet dalam keluarga. Oke, gimana? Jadi ini cerita mulanya itu berawal di tahun 2018. 2016 sorry. Saat aku kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya. Tadinya itu kami itu keluarga yang bisa dibilang ya keluarga pada umumnya gitu. Sampai pada peristiwa di tahun tersebut, orang tua saya itu ribut besar lah Kak, cekcok. Nah, ibu saya itu memutuskan untuk bercerai dengan ayah saya. Nah, karena alasannya ya alasan utamanya sih ekonomi ya Kak. Nah, karena ayah saya itu teramat cinta banget sama ibu saya, nggak mau diceraikan. Nah, ayah saya tuh pernah ngucap kata ini, kamu kalau nyerain saya akan masuk ke lubang hitam. Oke. Kami pikir lubang hitam yang beliau maksud itu kayak main perempuan, judi, mabok, begitulah Kak. Sampai di mana hal itu perceraiannya berlangsung lancar lah, nggak ada hambatan sama sekali. Mereka udah resmi pisah. Sampai pada suatu saat itu ibu tiba-tiba jatuh sakit Kak. Jatuh sakit yang menurut medis itu sakitnya wajar, cuma kayak mah, pusing gitu. Maksudnya manusia normal kan sakit itu. Cuma entah kenapa sakitnya itu bertahun-tahun Kak. Kita udah coba dari puskesmas yang tahap bawah sampai ke dokter spesialis sekalipun, dan habis berjuta-juta untuk mengobati sakit ibuku itu, hasilnya ya nihil tuh. Nah, karena sakitnya udah parah dan bahkan sampai diyasinin Kak, udah iya, tetangga tuh udah pada datang untuk yasinin ibuku karena sakitnya tuh udah parah banget, kayak sakit sembuh gitu Kak. Ya, sampai dimana ada satu tetangga ibuku, kerabat lah, masih bisa dibilang kerabat, bilang nyusulin kalau kayaknya kamu sakitnya tuh bukan medis deh, soalnya saya lihat-lihat tuh kamu sakit sembuh terus berobat sana sini tapi nggak ada hasilnya. Coba deh sekali-sekali berobat ke orang pinter lah. Karena jujur aja sebelum kena peristiwa ini, ibuku itu adalah orang yang skeptis kan. Kita nggak percaya adanya komik, kita nggak percaya adanya gaib-gaiban gitu. Emang salah sih. Sudahlah, gara-gara salah satu saran kerabat ibuku tuh kayak mikir, oh iya ya, kenapa nggak coba ke orang yang bisa, siapa tahu emang benar. Karena
pas ibuku sakit itu ada kejadian yang di luar nalar gitu loh Kak. Tiba-tiba suasana rumah jadi panas, terus ibu suka kerasukan. Oh iya? Iya, terus kayak di rumah tuh sering kayak dikirimin binatang-binatang yang gak jelas ya, kayak kelabang, kalajengking, kelelawar, itu pada datang ke rumah. Padahal memang sih pada saat itu kami tinggal di pedesaan, tapi yang nggak terlalu pelosok banget kan, jadi nggak mungkin binatang-binatang tersebut seharusnya bisa masuk dengan mudah. Itu berlangsung berapa lama terornya? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Intens ya? Intens Kak. Pertama nyerang ibuku. Aku ceritain dulu ya. Ibuku tuh didiagnosa oleh dokter dispepsia atau lambungnya emang udah kronis, dan maaf ya Kak, bagian bawahnya itu dokter sampai curiga kayak kamu tes kesehatan pap smear deh, saya takutnya ini cervix. Soalnya kenapa, maaf ya Kak, itu sempat di USG dalam bagian tubuh mamaku itu tuh kayak disilet-siletin. Oh, silet? Iya. Tapi ditemukan kayak kenapa? Ditemukan siletnya nggak? Oh enggak. Cuma luka aja? Iya, luka sayatan gitu. Dan mamaku tuh kalau datang bulan tuh 1 bulan full nggak ada jedanya. Oh. Iya. Itu menyiksa banget ya pasti ya? Nah, karena hal itu mamaku cobalah ke pertamanya coba ke satu orang pintar dulu, masih di satu desa yang sama, cuma beda kota lah kalau di sini. Dia bilang iya ini kiriman, tapi tadinya beliau nggak mau sebutin kiriman dari siapa, yang penting sembuh aja. Tapi ternyata pas ibuku mencoba diobati, ayah aku ngirim lagi. Tadinya kita belum tahu kan siapa pelakunya. Nah, pas 3 hari setelah ibuku diobati, ibuku mimpi, ibuku ubu. Tapi pancuran airnya itu, yang ngucurin airnya itu ayahku Kak. Tapi isinya tuh kayak cacing, ular, gitu-gitu airnya. Terus air kotor lah. Ibuku nggak tahu artinya apa. Nah, cobalah untuk tanya ke orang pintar tersebut. Dan iya, sepertinya pelakunya adalah ayahku. Kenapa? Tujuannya ya karena sebenarnya nggak salah sih. Tujuannya karena ayahku tuh saking cintanya sama ibuku. Jadi kayak kalau gue nggak bisa dapetin lu, nggak ada siapapun yang bisa dapetin lu. Oke, kayak cinta buta ya? Iya. Parah Kak. Dan itu yang obatin siapa? Salah satu praktisi di sana. Oke. Nah, selain itu karena sakitnya 5 tahun Kak, nggak cuma beliau yang kami mintain tolong, banyak orang sebutannya orang pintar, ustadz, peruqyah, segala macam udah kami tempuh gitu lah. Beberapa diantaranya bilang to the point bahwa yang ngirim emang ayahku. Itu beberapa orang pintar yang sama, beberapa orang pintar yang berbeda. Iya. Dengan jawaban yang sama ya? Iya. Jadi neronya ke mama kamu doang atau ke kamu juga? Nah, setelah mamaku belum begitu sembuh total ya Kak, cuma sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Terornya itu entah kenapa nyerangnya aku gitu. Kamu diapain? Ini kayaknya lebih ke bentrokan energi. Jadi ternyata keluarga kami tuh termasuk keluarga yang peka Kak. Jadi setiap anggota keluarga kami tuh ada yang jaga. Nah karena kiriman tersebut yang jaga di dalam tubuh kami masing-masing tuh kayak bentrok Kak, nggak suka. Ditambah ternyata rumah kami juga ada penghuninya gitu.
Nah, penghuni rumah kami itu nggak suka dengan kiriman yang dikirim ayahku karena ternyata udah terlalu banyak kan Kak. Di satu malam itu aku dibuat kejang. Kasur aku tuh sampai dibuat getar saking aku kejang hebat ya. Kata orang rumah sih aku cuma tidur biasa Kak, tidur, tapi aku rasanya tuh aku emang tidur berbaring gitu, tapi aku diliatin sosok kuntilanak merah Kak. Itu di depan mataku langsung. Itu diapain kamu? Cuma diliatin aja. Diliatin doang? Iya, dengan rambutnya yang hitam legam, berantakan. Bajunya bukan yang merah pekat ya Kak. Dia semi keorange gitu. Dia mirip cangkir inilah katanya. Nah, selain kuntilanak merah itu, aku juga diliatin pocong, diliatin genderuwo dalam satu malam itu. Dalam satu malam ternyata banyak banget ya? Iya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sebelum diliatin itu, aku rasanya pandanganku gelap. Terus kayak ada yang narik badanku, memutari arah jarum jam tapi berlawanan Kak. Itu terornya berapa lama? Kalau aku sih sebentar, tapi cukup menguras energiku karena aku harus dilarikan ke rumah sakit sih. Sampai ke rumah sakit? Iya. Kenapa tuh? Menurut medis aku anemia, kena anemia karena HB ku kurang banget Kak. Terus? Harus ditransfusi darah. Sampai segitunya ya? Iya. Sebelumnya kamu ada kayak luka atau itu? Luka nggak ada Kak. Cuma sebelum itu teror parah ya. Kalau yang basicnya itu aku sempat astral projection. Ya, sempat keluar dari badan. Dalam astral projection tuh apa yang kamu alamin? Aku seperti dilihat masa-masa saat aku usia 5 tahun sih Kak. Tapi suasananya ya, bukan diriku pas kecil. Aku nggak ngeliat di ruang tamu pas suasananya saat aku masih umur 5 tahun itu. Aku ingat betul itu sofa yang dulu aku dudukin pas masih kecil. Tapi ada seorang laki-laki, nggak tahu, nggak kelihatan mukanya, dengan cerutu rokoknya dia bilang, hahaha rasakan kamu gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa. Tiba-tiba aku dengar ibuku manggil namaku, langsung kayak masuk ke badan gitu loh Kak. Nah di situ tuh teror basicnya yang mulai aku rasa badanku sering lebam-lebam, tapi nggak karena jatuh, nggak karena kena pukul atau apapun Kak. Udah mulai lebam, terus fisikku tuh dibuat ringkih, sering sakit-sakitan. Bahkan kalau sekolah guru juga sering notice kayak, kamu lagi sakit ya, aku pucet banget gitu-gitu. Ya, terus tadi kan kamu bilang masuk rumah sakit, itu dirawat berapa lama? Seminggu kurang sehari aja sih. Dalam rumah sakit tuh kan masih dalam masa teror nggak? Iya. Apa yang kamu rasain tuh pas di rumah sakit? Kan ada satu tindakan medis yang memang aku harus diambil darahnya kan untuk dicek. Aku kan kurang darahku golongannya apa, itu kan harus diambilkan darahnya. Cuman darahku itu beku Kak, beku terus. Ya, 3 kali ambil darah tetap beku. Harusnya kan darah cair ya. Sampai orang medis pun yang seharusnya kan orang medis gak percaya hal kayak gini kan Kak. Terus karena di rumah sakit itu udah lumrah lah hal yang mistis kayak gini. Maksudnya pasiennya bukan yang hal baru lah untuk mereka. Kayak, Bu, kayaknya saya saranin panggil Ustadz deh, soalnya sakit anaknya agak beda ya? Iya, agak beda nih. Terus kayak
kebetulan rumah sakit kami bekerja sama orang perukiah gitu Kak. Oh, rumah sakit bisa gitu ya? Nggak tahu ya kalau di daerah kalian gimana, tapi di daerahku emang gitu karena di daerahku juga kental kan dengan hal. Jadi mungkin mereka nggak terlalu kaget. Boleh tahu daerah mana? Daerah Jawa Barat. Oh, daerah Jawa Barat, oke. Terus udahlah dipanggil perukiah itu Pak Ustadz namanya. Beliau tuh langsung datang ngobrol sama aku, ya kayak aku sama kakak aja gitu. Tapi beliau nggak henti-hentinya pegang tasbih. Terus nanya, karena kan beliau tanya dulu kan sebelumnya ke aku, kamu habis lihat apa? Padahal aku belum cerita ke beliau kalau aku ngelihat sesuatu di rumah sakit tersebut. Emang katanya salah satu kamar yang aku tempatin, toiletnya itu ada penunggunya sih Kak. Nah, Mbak Kunti, tadinya aku sama sekali tumpul kan, nggak bisa ngelihat yang namanya makhluk gaib gitu. Terus sempat perawatnya bilang kayak, Dek mau pindah kamar nggak? Nanti kami pindahin. Terus aku ya karena aku tahu itu bukan maksudnya bukan makhluk yang jahat, bukan buat mengganggu aku, ya aku nggak mau, nggak apa-apa gitu. Nah terus aku bilang, Pak kok tahu sih kalau saya bisa lihat? Iya. Terus aku cerita lagi kalau aku tuh sering diganggu sama mereka. Terus yang parahnya itu yang kuntilanak merah itu. Terus aku bilang kayak, Pak Ustadz saya gila nggak sih? Maksudnya ini cuma halusinasi aku doang atau gimana karena sakit? Enggak kok Neng katanya. Kamu nggak gila, kamu nggak halusinasi, apa yang kamu lihat saya juga lihat, tapi ya nafsi-nafsi aja, masing-masing aja lah gitu. Memang lapisan dunia kita sama dunia mereka ya setipis kaca doang. Nah setelah bincang-bincang gitu, Pak Ustadznya sama sekali nggak ngedoain aku atau baca doa-doa pengusir ya kayak perukiah pada umumnya, enggak, cuma ngobrol biasa. Terus beliau pamit izin pulang. Di situ pas beliau nggak lama, nggak ada 1 menit beliau pergi, aku muntah Kak. Iya, muntah, dan setelah muntah itu badanku hangat lagi kan. Sebelum itu dingin Kak, kayak es. Makanya darahku beku. Iya, beku. Nah setelah itu perawat masuk lagi ngambil darahku udah bisa diambil. Iya. Itu sama sekali hal yang aku sendiri nggak percaya. Mulai dari situ kamu mulai mulai peka gitu. Iya. Pekanya karena teror tersebut. Sampai sekarang masih ada nggak teror? Kalau alhamdulillah sih udah nggak ada sih ya Kak, karena ayahku juga sudah kena karmanya sendiri. Emang sorry ya, gue balik lagi ke cerita Mama. Jadi Mama gimana? Udah sembuh? Udah alhamdulillah. Sembuhnya diapain? Nggak tahu ya Kak, karena kita udah melalui banyak fase, jadi nggak tahu sembuhnya karena obatnya Kak atau karena praktisinya atau ustadznya, nggak tahu. Intinya banyak cara yang diusahain ya, banyak ikhtiar yang dilakukan untuk kesembuhan Mama ya. Iya. Mungkin kami sih berpikir positifnya ya emang sudah waktunya sembuh aja. Bagus sih. Jadi terus selama kamu peka itu ada nggak teror-teror yang lain selain dari ayah? Lebih ke sekarang banyak dari entitas yang penasaran minta pertolongan, lebih ke kayak gitu sih Kak. Setelah aku jadi peka ini ya, kalau misalkan jadi bisa melihat mereka itu mungkin aku udah membiasakan diri ya Kak. Sorry, itu pas di usia berapa? Baru-baru ini, nggak lama, mungkin 4 tahun. 4 tahun, ya. Oke. Nah, pengalaman saat aku punya pengalaman mengenai mereka ini yang nggak aku lupakan, aku pernah ketemu sama
sosok laki-laki sepertinya calon pengantin tapi nggak jadi Kak. Oke. Kamu tahu dari mana? Dia berpakaian kayak gimana? Begini Kak ceritanya. Aku dulunya kerja di salah satu toko roti gitulah. Ya. Pada saat itu tuh ya seperti sekarang ini kayak abis maghrib lah. Aku duduk lagi menghitungin data penjualan lah. Tiba-tiba ada seorang cowok, aku lihat di pelipis mataku tuh kayak ada cowok berdiri, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi tapi sedikit gemuk, pakaiannya kaos warna navy berkerah gitu kan, pakai kacamata juga, sedetail itu. Aku bilang kayak, Mas tunggu ya, saya mau nyelesain hitungan saya dulu. Nggak dijawab, udah aku lanjutin hitungan aku, udah selesai, aku tengok lagi kan ke dia. Masih ada Kak, cuman di kanan atau kirinya dia itu kepalanya berdarah Kak. Pas aku lihat darahnya langsung hilang, hilangnya tuh bukan yang langsung sekejap aja langsung nggak ada gitu. Oke lah ya, aku mah selalu mikir kalau entitas kayak gitu ya mungkin penasaran doang. Sampai saat dimana aku harus pulang, terus bersih-bersih, kembali tidur, aku dimimpiin Kak. Kayak aku diajak di sebuah acara gitu, kayak pengajian sebelum, mungkin di beberapa adat kalau kita akan mengadakan pernikahan harus ada pengajian gitu kan, kumpul-kumpul. Nah, tapi kok ini orangnya pada nangis ya? Gak taunya ada yang lari ke arah pengantin, ke arah calon pengantin bilang kayak calonmu itu ketabrak atau gimana gitu. Pokoknya nggak ada gitu. Itu banjir tangisan, aku pun sampai nangis Kak. Jadi kayak aku berada di tempat tersebut. Kayak flashback ya, seperti itu ya? Iya. Aku ngelihat kondisinya, mereka tuh lagi bahagia lah Kak seharusnya, dengan calon pengantin perempuannya pakai gamis hijau army gitu, cantik. Tapi dengar kabar gitu ya histeris. Bangun-bangun aku udah berkucuran air mata. Sedih banget. Ya, dia minta tolong? Minta tolong sih enggak, lebih ke ngeliatin mungkin gambaran kesedihannya kali ya. Kalau dia nggak jadi nikah. Sesuai dengan tema segmen dari Irfan Hero, Pemanggil Roh, obrolannya emang cukup menegangkan sekali, dan energinya dari Melati pun saya cukup berasa juga dengan keadaan-keadaan yang dari sini juga sih. Dan ini Melati kita ada 13 kartu hantu dari Irfan Hero. Silakan Melati cek aja. Keren, iya Kak. Kemudian di shuffle. Aduh, tidak jago. Kalau ada yang jatuh biarin aja. Teman-teman, kuntilanak merah, bener. Udah Kak. Jadi ada kuntilanak merah seperti yang tadi yang ceritakan oleh Melati. Gimana? Kok bisa sih? Iya, dia kartunya ada energinya. Dia menangkap energi yang kamu ceritakan tadi. Dan seperti ya inilah yang namanya obrolan pemanggil roh. Jadi bukan sembarang obrolan, dan kita emang obrolan itu pasti ada energinya yang bisa menarik. Nah, ini saya juga mau main juga, membaca dari cerita yang Melati. Ya, sosok genderuwo. Iya. Kak,
aku harus cerita juga. Selain kuntilanak merah itu, aku sakit karena kata beberapa orang pintar, aku disukai oleh 2 genderuwo sekaligus, Kak. Ya, itu kan berhubungan teman-teman. Artinya berhubungan. Berarti. Ya, Terus gimana tuh sekarang? Aku nggak tahu, Kak. Aku malah kalau misalkan ketemu dengan praktisi ya seperti Kak Ervan, malah mau nanya soalnya. Saya bukan praktisi. Aku enggak ya. Saya cuma konten kreator aja, bukan praktisi. Ada yang mau diceritain lagi? Udah sih, Kak. Cuma kayak speechless aja gitu, kok bisa. Kenapa? Aduh. Ini sih bener, Kak. Jadi ya cukup membantu ya rasanya. Iya, membantu banget, Kak. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih pelatih juga Sama-sama, Kak. udah nyempetin waktu. Iya, udah mengundang aku, Kak. Salam buat ayah dan mamanya ya, semoga sehat selalu ya. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya.